Baik, di diskusi kali ini nanti akan dibahas tentang domir, pengertian domirnya, kemudian rujukan domir atau marji, kemudian kaidah yang digunakan dalam menggunakan domir, kemudian ada lagi iltifat, nanti kita akan bahas juga iltifat pada domir. Selain itu juga akan dibahas tentang ta'rif dan tankir, baik pengertiannya, kemudian tujuan maupun sebab penggunaannya, dan yang terakhir pengulangan tentang isim yang sama. Gitu ya. Baik, pertama kita bahas tentang domir. Domir sudah kita ketahui ya, kata ganti begitu ya. Gampangnya kalau di setiap bahasa itu ada kata ganti itu mencakup 3 hal, yaitu kata ganti pertama atau mutakalim, kemudian kata ganti kedua atau mukhatab dalam bahasa Arab ada seperti anta, antum dan sebagainya. Kemudian dan kata ganti ketiga atau goib ya. Si domir ini pada dasarnya itu berfungsi untuk meringkas ya. Contohnya ada ayat di sini, mohon maaf ayatnya tidak disebutkan surat berapa, ayat keberapa, untuk menginikan tulisan aja ya, tapi kalau di makalah sudah ditulis di situ ayat berapa, surat apa. Nah, di ayat ini itu ada kata lahum ya. Nah, humnya ini meringkas 20 kata sebelumnya, ada muslimin, muslimat, bla 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 sampai akhir. Nah, digunakan domir hum untuk membuat kata kalimat yang digunakan itu efisien begitu ya. Nah, kemudian dalam domir juga ada istilah marji atau tempat rujukannya. Biasanya yang memiliki marji itu hanya goib saja ya, yang orang kata ganti ketiga, karena kata ganti pertama maupun kedua itu sudah dapat diketahui maksudnya secara jelas gitu ya. Kemudian kita singgung sedikit ini terkait macam-macam domir ya. Kita mungkin teman-teman juga sudah pada paham, sudah belajar dulu domir ada baris dan ada mustatir. Kalau baris kan nampak ya lafaznya, kalau mustatir itu bisa digantikan dengan isim johir. Baris sendiri ada yang munfasil, ada juga yang mutasil. Nah, ntar nyinggung ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah kaidah penggunaan domir. Pertama, pada dasarnya untuk meringkas. Domir digunakan untuk meringkas. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan di fungsi domir, contoh ayatnya juga sudah. Kemudian yang kedua itu mendahulukan mufassar, atau mufassar ini adalah kata yang digantikan. Dan ini berlaku hanya untuk yang goib ya. Kembalinya, tempat kembali domir itu bisa tersurat, bisa juga tersirat. Contoh yang tersurat pada ayat ini, wanadanuhu ibnahu. Nah, ini hu-nya kembali ke nuh. Nuhnya kan lafaznya terlihat ya, jelas. Nah, sedangkan kalau yang satunya lagi, dilu huwa aqrabul taqwa. Nah, huwa di sini itu kembalinya itu ke kata yang tersirat. Tersirat dari mana? Dari dilu, itu di situ ada kata adil. Nah, al-adl. Nah, huwanya itu kembali ke adilnya itu. Nah, begitu ya. Jadi bisa tersirat dan juga tersurat. Ini pada dasarnya ya, tapi bisa jadi juga tempat kembalinya itu bisa ke akhir atau lain sebagainya kalau ada alasan atau dalil tersendiri. Kita bahas di sini di kaidah ketiga tentang posisi marji. Pertama, terkadang marji itu pada kata yang terletak sesudahnya dan berurutan sebelumnya. Contohnya fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Hi ini itu secara ini marjinya kembalinya ke Musa. Musa kan terletak setelahnya ya. Nah, secara lafaznya itu terletak setelah. Tapi juga kalau secara urutan, hi ini juga
di sini kan ada fi'il madi ya, au jasa. Nah, di sini kan otomatis mengandung domir dong. Ya, domir goib. Nah, secara urutannya sudah mendahului begitu. Ke selanjutnya itu ada pula yang kembali pada kata sesudahnya, baik secara lafaz maupun urutan. Contohnya qul huwallahu ahad. Nah, huwa ini kembali ke kata Allah begitu ya. Nah, pada itu terletak sesudahnya begitu ya. Oke. Selanjutnya ada pula yang kembali pada kata akhir yang menunjukkan pada kata yang digantikan. Di sini ada contohnya falaula idza balagatil hulqum. Nah, balagat, nah ini kembalinya kemana? Ke hulqum kah? Bukan. Ini balagat ini marjinya itu kepada kata yang menggantikan hulqum. Hulqum kan kerongkongan ya. Itu kalau takdirnya itu iza balagat arruh. Di sini ada kata arruh yang berarti jiwa atau nyawa ya. Al-hulqum. Jika nyawa sampai pada ketika nyawa sampai pada kerongkongan begitu. Nah, itu ya. Kemudian ada pula terkadang itu bisa dipahami melalui konteks kalimat. Dalam surah Ar-Rahman contohnya kuluman 'alaiha fan. Nah, 'alaiha hak ini marjinya kemana? Ini nggak ada nih kata-katanya di sini, tapi secara konteks itu bisa ketahuan. Oh, ternyata hak ini kembalinya ke ardun. Nah, sehingga artinya segala sesuatu di atas bumi, bumi karena konteks itu hanyalah fana begitu ya, bersifat binasa begitu. Selanjutnya, nih terkadang juga domir kembali pada lafaz bukan pada maknanya. Contoh, wa ma yu'ammar min mu'ammar wala yunqas min umurihi illa fi kitab. Nah, ini umurihi hi-nya itu kembalinya secara ini kembalinya kepada lafaz mu'ammar. Mu'ammar yang ada di sini. Tapi secara mana itu bukan pada mu'ammar di sini. Maksudnya mu'ammar yang di sini kan berarti adalah umur seseorang, begitu ya. Nah, umur seseorang di sini ada dua kategori. Umur seseorang yang diperpanjang dan juga yang diperpendek. Yang dimaksudkan dengan hi di sini adalah yang diperpendek, bukan umur seseorang yang diperpanjang. Jadi, dia kembali ke lafaznya yang ini, tapi secara makna bukan ke sini, bukan ke mu'ammar yang dimaksudkan dipanjangkan umurnya. Begitu. Lanjut ke kaidah selanjutnya, yaitu ada kalanya domir hanya kembali pada makna. Contohnya di sini tentang ayat waris ya. Di sini ada fa'in kanata. Kanata, kedua wanita ya. Nah, ini di ayat ini tidak ada dua saudara perempuannya itu tidak disebutkan. Nah, gitu. Tapi ini kembalinya itu pada secara makna kepada dua saudara perempuan begitu, tapi secara lafaz itu tidak ada begitu ya. Selanjutnya kaidah selanjutnya, kadang domir diletakkan di awal kemudian dijelaskan dengan kalimat sesudahnya. Ayatnya waqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Nah, hiya ini untuk dijelaskan dengan kalimat sesudahnya dari ila hayatuna. Nah, begitu ya. Nah, dan yang terakhir itu ada kalanya domir menunjukkan pada dua hal. Tapi kembalinya pada salah satunya. Di sini ayat Ar-Rahman lagi, ya khruju minhum al-lu'lu wal marjan. Huma ini kan dua, tapi kembalinya ini kepada salah satunya aja. Air kan huma itu maksudnya air laut dan air tawar begitu ya. Huma ini tapi secara ini kembalinya kepada salah satunya aja, kepada air laut, karena mutiara itu keluarnya dari air laut, tidak dari air tawar begitu ya. Nah, ini hanya domir yang kelima ya, pada awalnya menjaga lafaz, kemudian selanjutnya memelihara makna. Di sini ada ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Domirnya hum, ya kan, hum. Tapi yang pertama itu yaqulu. Yaqulu kan mufrad ya, maksudnya gaib sendiri ya, wahdah. Tapi di sini pakai hum. Karena secara ini
Yakulu itu lafaz yang mengikuti dari man yakulu. Kenapa enggak yakuluna? Karena mengikuti ke man. Tapi ketika di akhir itu pakai hum, karena udah ketahuan ternyata banyak amanna, kan udah ketahuan tuh. Makanya dia pakainya hum begitu. Oke. Nah, ini nih pembahasan menarik menurut saya. Saya juga baru tahu begitu ya setelah baca-baca untuk makalah ini, yaitu iltifat pada domir. Nah, iltifat itu bisa diartikan melirik atau mengalihkan. Nah, kita artikan secara istilahnya perpindahan atau pengalihan domir kata ganti, baik yang tadinya mutakalim kemudian jadi ke mukhatab ataupun ke gaib. Nah, dan gaya bahasa sebagai variasi bahasa dalam struktur kalimat dengan tujuan menarik perhatian atau menekankan poin-poin penting gitu. Nah, alur iltifat ini ada 5 macam ya. Oke, kita pertama itu dari mutakalim kepada mukhatab. Yang tadinya seharusnya domirnya itu mutakalim, ini beralih ke mukhatab. Di sini contoh ayatnya, wa ma liyala abudul ladzi fatroni wa ilaihi turja'un. Secara umum seharusnya ini wa ma liyala abudul ladzi fatroni wa ilaihi urja'u dong, karena di sini di abudu ya kan, demir anak tuh. Terus ini juga ni saya, tapi kok di sininya turja'un gitu ya, malah ke domir antum. Nah, ini iltifat dialihkan, yang tadinya domirnya mutakalim urja'u itu dialihkan kepada mukhatab turja'un. Tentu saja ini ada maksud tertentunya, yaitu maksudnya yang tadinya Nabi Muhammad menasihati diri sendiri, tapi menasihati umat Islam begitu secara lembut, nyinggung lah istilahnya gitu ya, si kode. Terus iltifat yang kedua dari mutakalim kepada gaib, yang tadinya harusnya mutakalim, ini beralih ke gaib. Contoh ayat di sini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, di sini yang tadinya kan di sini jelas ini, nazalna kami turunkan ala abdina kepada hamba kami. Bicaranya tentang kami ya kan, mutakalim. Tapi ketika di sini di bawahnya min dunillah, kenapa malah pakai Allah, enggak min dunina? Begitu. Nah, ini juga sama iltifat kan, di iltifat domir begitu. Jadi kan pada umumnya seharusnya min dunina. Tentu saja ini juga ada maksud tertentunya begitu. Kemudian iltifat di selanjutnya yaitu dari yang tadinya harusnya mukhatab itu beralih kepada domir gaib. Contoh ayatnya, tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Nah, di sini kan fala taqrabuha, yang disuruh jangan mendekati itu kalian kan, taqrabu, fala taqrabu, kalian jangan mendekatinya. Tapi di sini malah la'allahum, bukan la'allakum. Gitu. Nah, gitu ya. Ini sama beralih juga, yang tadinya la'allakum beralih jadi la'allahum. Nah, hikmahnya apa? Biar kembali ke ini nih, nas, manusia begitu. Nah, itu ya. Selanjutnya yang keempat itu iltifat dari gaib kepada mukhatab. Ayatnya ini sudah setiap hari ya kita baca ya. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang seharusnya tadinya gaib malah ke mukhatab. Nih, Maliki yaumiddin. Ya kan? Ya, yang menguasai hari kiamat gitu ya. Seharusnya di sini iyahu dong, karena kita membicarakan Allah istilahnya gitu ya. Iya, kembalinya karena ke Malik itu dong. Harusnya kan iyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Tapi ini dialihkan, beralih ke mukhatab. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tentu saja ada maksudnya tertentu, yaitu maksudnya untuk mengagungkan, supaya kita mengagungkan yang disembah, yang kita sembah, mengagungkan Allah itu sendiri, begitu. Ya. Yang terakhir, iltifat yang terakhir itu iltifat yang seharusnya tadinya domir gaib menjadi domir mutakalim. Ayatnya tilka ayatullah natsluha 'alaika bil haqqi wa innaka laminal mursalin. Nah, di sini kan tilka ayatullah, ayat-ayatnya Allah. Loh, kok di sini langsung pakai natslu? Kenapa enggak yatsluha, dia membacakannya? Kenapa enggak yatsluha? Padahal kan kalau urutannya
tilka ayat itu ayat-ayatnya Allah, dia membacakannya kepadamu gitu. Nah, tapi di sini digunakannya apa namanya? Domir mutakalim nahnu natsluha. Nah, ini ada tujuannya juga, tujuannya untuk menambah keyakinan kepada Nabi Muhammad. Nah, begitu. Jadi iltifat terjadi itu dengan maksud tujuan tertentu, entah menarik perhatian atau menekankan poin-poin tertentu. Itu terkait pembahasan tentang domir. Untuk selanjutnya tentang takrif tankir. Nah, kita takrif ya, biasa ya udah tahu ya, takrif dari ma'rifah, begitu juga tankir dari nakiroh. Sebagaimana kita ketahui kalau ma'rifat itu istilah yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas gitu ya, sudah maknanya itu sudah terbatas begitu. Beda dengan nakiroh, nakiroh itu sesuatunya masih umum gitu ya, tanpa ada batasan yang jelas dan tegas. Nah, ini pengulangan aja ya. Nah, untuk yang termasuk ke kategori ma'rifah itu ada 7, ada domir, ada isim alam, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada yang dibarengi oleh alif lam, ada juga yang diidofahkan kepada yang ma'rifat, dan terakhir ada nida begitu ya. Sedangkan yang nakiro itu pokoknya berarti yang di luar 7 ini begitu ya, itu berarti nakiro. Sekarang lanjut ke pembahasan ini. Tujuan penggunaannya tankir atau nakiro. Nah, pertama itu menunjukkan makna satu. Ayatnya wajah rojulun min aqsal madinati yas'a. Nah, di sini rojulun nakirah ya kan. Nah, ini kenapa nakirah? Nah, ini dimaksudkan untuk menunjukkan makna seorang. Ada di situ rojulun wahidun, seorang laki-laki datang, seorang laki-laki. Gitu. Ya, ini ada contoh ayatnya lain lagi di makalah, boleh nanti didalemin lagi. Selanjutnya itu yang kedua itu tujuannya untuk menunjukkan makna jenis ya. Ayatnya, contoh ayatnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatu walahum azabun azim. Gisyawatun. Nah, ini kira kan ya. Nah, ini untuk menunjukkan makna bahwa gisyawahnya ini memiliki jenis tertentu, yaitu gisyawah suatu jenis penutup yang tidak diketahui manusia, penutup tersendiri begitu, jenis gisawah tersendiri. Nah, gitu ya. Jadi menunjukkan jenisnya. Kemudian terkadang juga menunjukkan makna keduanya, baik itu makna satu maupun makna jenis. Contohnya wallahu khalaqakum kulla dabbah min ma'in. Nah, satu jenis air, airnya itu ya satu dan juga berjenis satu gitu ya. Oke, selanjutnya tujuan penggunaan yang ketiga tankir adalah untuk mengagungkan atau membesarkan. Contoh ayatnya wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Salamun. Nah, padahal kan kalau kita mengucapin salam aja assalamu, marifat kan assalamu alaikum, tapi ini wassalamun alaihi. Kayaknya tankir ya, nakiroh ya. Nah, ini maksudnya apa? Tujuannya untuk mengagungkan, membesarkan. Artinya kan sejahtera, keselamatan. Berarti keselamatannya itu yang benar-benar gitu ya. Nah, begitu. Nah, selanjutnya di kegunaan keempat, tujuan keempat adalah untuk menunjukkan makna banyak. Contoh ayatnya, lamma ja'a sahara qalu li fir'auna inna lana la ajran. Nah, ajran in kunna nahnul ghalibin. Nah, ajran di sini ya. Ajran itu kan artinya imbalan begitu ya. Nah, kenapa pakainya nakira itu dimaksudkan untuk memaknai imbalan yang banyak. Nah, begitu ya. Ajran kasiro gitu ya. Nah, imbalan yang banyak begitu, upah yang banyak gitu. Terkadang juga mengagungkan si hambanya ini. Yang selanjutnya yaitu untuk bermakna umum. Fal yahdar alladzina yukhalifuna an amrihi. Urusannya ini bersifat umum begitu ya. Oke, itu tadi tentang sebab dan kegunaan takrif atau marifat. Selanjutnya ini nih beberapa fenomena
pengulangan dua kata benda atau isim yang sama. Kita lihat ya, pertama itu ada ketika posisi ketika di mana dua-duanya itu ma'rifat, ya. Nah, ini ada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ada sirat kan? Sirat. Nah, ini dua-duanya ma'rifah, ya kan? Dua-duanya ma'rifah begitu ya. Nah, dua-duanya ma'rifah itu as-sirat dengan siratal ladzina. Nah, selanjutnya yaitu ketika kedua-duanya itu nakirah. Nah, kalau ketika kedua-duanya nakirah itu contoh ayatnya Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhaf quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwah dhafan wa syaibatan. Nah, ini di sini ada kata dhafun ya. Pertama ada 3 bahkan ada dhafin, terus ba'da dhafin, terus yang terakhir dhafan. Nah, ini kan sama ya isimnya. Tapi karena semuanya ini nakiro, berarti si isim ini memiliki makna yang berbeda. Nah, begitu. Jadi ketika ada nakiro itu terulang, itu berarti maknanya berbeda. Dhafin yang dimaksud di sini adalah nutfah atau air mani, ya begitu ya. Kalau yang kedua, dhafin yang dimaksud di sini adalah anak kecil. Sama-sama lemah juga kan. Nah, yang ketiga dhafan yang dimaksud di sini adalah yang berumur. Nah, gitu kan sama-sama udah renta juga kan, udah lemah. Gitu. Jadi ketika ada nakiroh isim yang sama itu nakiroh semua, itu kita pasti dipastikan itu maksudnya itu berbeda ya, seperti pada ayat ini. Nanti sama juga dengan ayat setelahnya fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Nah, ini ada 2 nih di ayat ini ada dua-duanya ma'rifah dan juga ada dua-duanya nakirah. Yang dua-duanya ma'rifah itu al-usri yang pertama dan al-usri yang kedua. Yang dua-duanya nakirah, yusra yang pertama, yusra yang kedua. Nah, berbeda dengan nakirah, ma'rifah ketika dua-duanya sama-sama ma'rifah itu dimaknai itu sama, maknanya sama. Sama kayak pembahasan tadi yang zikri gitu ya, ahli zikri. Jadi al-usra yang pertama maupun al-usra yang kedua itu dimaknai kesulitan yang sama begitu. Tapi ketika yusra dan yusra karena ini nakiro dan ini terjadi pengulangan, ini dimaknainya berbeda. Yusra yang pertama mananya berbeda, yusra yang kedua mananya berbeda. Kalau di tafsirannya Syihab itu yusra yang pertama kemudahan di dunia, kalau yusra yang kedua kemudahan di akhirat begitu. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah ketika yang pertama ma'rifah dan yang kedua nakir. Ini ada 2 kemungkinan ya, tergantung qarinah atau hubungannya. Nih, kemungkinan yang pertama itu bisa berbeda secara makna. Ayatnya yaitu taqumus sa'ah yuksimul mujrimun ma labisu ghair sa'ah. Sa'ah dan sa'ah. Yang awalnya nakirah, yang keduanya ma'rifah. Nah, ini berbeda maknanya. Kalau sa'ah yang pertama itu akhirnya artinya itu hari akhirat begitu. Tapi kalau sa'ah yang kedua itu artinya sesaat begitu. Beda dengan contoh yang kedua. Kalau contoh yang kedua di ayat kedua ini dimaksudkan itu 1. Walaqad darabna linasi fi hadzal Qur'an min kulli masalil la'allahum yatadzakkaruna Qur'anan Arabiyyan. Ada Al-Qur'an sama Qur'anan. Karena qarinahnya itu ittihad, maka ini dimaknainya juga sama begitu ya, tidak berbeda. Oke. Itu saja pembahasan terkait ad-dhamair, tankir dan juga ta'rif. Naktafi bihadza. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.